merah putih. Merah putih? Pokoknya merah putih lah ya. Ya. Lengkuas. Lengkuas. Kunyit. Kunyit. Jahe juga ada. Jahe juga ya. Kecuali bumbu rahasia nggak usah, Pak. Kayak aku beratur kan rahasia. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, alhamdulillah hari ini kita kembali kedatangan tamu spesial kita di sisi lain, inspirasi penguat jiwa. Siapakah beliau? Nama beliau adalah Pak Tommy. Beliau merupakan seorang pengusaha akikah dan juga orang yang aktif bergerak di bidang kemanusiaan. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tommy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Tom? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Kita lihat dari hari ke hari, dari waktu-waktu. Pertama sekali saya berjumpa dengan Pak Tommy, tetap energinya seperti ini. Memang orang yang energik. Baik Pak Tommy, kita gas ini. Siap. Pak Tommy ya. Ya. T-O-M-I. Pak Tommy. Paknya nggak ada ya? Pakai Pak. Oke. Tommy. Tommy. Nah, ya. Dulu itu waktu sekolah, dulu memang dari sekolahnya di Bukit Tinggi atau di Sumbar atau di luar Sumbar sekolah? Saya sekolah itu dulu dari SD sampai SMP di Kota Padang. Kota Padang sampai SMP. Terus melanjutkan ke CLA-nya di Jakarta. Jakarta ya. Jakarta. Sampai menikah punya anak di Jakarta. Jakarta ya. Baru setelah itu tahun 99 baru balik. Dulu Pak Tom cerita Kiwil itu temannya. Itu benar ya? Iya betul. Beliau teman saya. Oh iya. Sama aktif di sekolah. Sama aktif ya? Bukan sama artis kan? Sama aktif. Aktif. Oh, iya. Kan pernah nyangka dia jadi artis atau tidak dulu Pak Tom? Memang tidak menyangka sih, tapi arah-arahnya dia tuh memang dulu pernah juga dia termasuk bisa bikin orang ketawa. Emang lucu juga ya dulu ya? Dia juga aktif juga untuk melawak dan dia supel lah. Betul ya. Ya. Kalau Pak Tommy berarti SMA di Jakarta ya. Kalau Pak Tommy anak keberapa sih Pak Tommy? Saya sebenarnya anak ke-11. Ke-11? Dari 11 bersaudara. Berarti si bungsu? Si bungsu. Cuman ketemu saya ada baru ketemunya 8 cuman. 8? Artinya sebelum saya hadir di dunia ini 3 udah nggak ada. Jadi itu cerita ama. Moto hidup apa sih Pak Tom? Moto hidup saya bermanfaat bagi orang banyak. Nah, itu ya. Bermanfaat bagi orang banyak. Salah satu saya yang telah diberi manfaat tuh kayaknya saya beri manfaat dahulu ya. Amin. Begitu dulu di lembaga sosial ini Pak Tom ini orangnya optimis ya. Kita dulu masih duduk di awal kursi goyang-goyang, impiannya tinggi banget tuh. Coba antum bayangkan mobil. Kita duduk di kursi goyang disuruh bermimpi. Ya, ini salah satu nih. Sebentar Pak Tom. Memang Pak Tom memang suka bermimpi besar atau seperti apa? Saya jujur ya. Dulu itu waktu duduk di kursi goyang-goyang itu, saya mau maaf Pak Tom, di saat itu tuh saya pikir, ini orang setengah gila atau memang gila benar. Pak Tommy ceritakan nih sejarahnya gimana nih ceritanya. Kalau bahasa seperti itu kan sebenarnya kita bersandar pada Allah. Kita kan disuruh cuman bagaimana merencanakan sesuatu. Oke. Bisa jadi apa yang kita mimpikan itu akan terwujud. Bisa saja apa yang kita mimpikan itu terwujud. Oke. Karena memang tidak semuanya pasti yang terwujud ya. Betul. Tapi alhamdulillah apa yang saya bicarakan itu pas waktu itu cuma satu yang belum terwujud. Satu yang belum terwujud. Apa itu Pak Tom? Yaitu membuat perumahan bagi keluarga pegawai semua. Satu kantor di sekelilingnya ada rumah. Itu yang belum terwujud.
Punya mobil sudah, punya mobil sampai 2. Oh iya dulu ya. Jadi awalnya nggak punya mobil, nah, kemudian dapat mobil 2 ya. Awal yang dari cuman 2 orang jadi bisa 23 orang. 23 orang ya, masya Allah. Dulu juga bermimpi begitu ya? Gen Subeber. Dan alhamdulillah terwujud semua, alhamdulillah. Ya benar ya. Umrah pun begitu juga. Iya iya. Alhamdulillah bisa umrah. Bisa umrah ya. Walaupun umrahnya sendiri-sendiri. Iya iya. Iya Walaupun dulu yang mewakili umrah dari lembaga saya. Alhamdulillah. Makasih Pak. Rencanakan umrah lembaga Pak Tommy saya wakili deh. Gitu kan. walaupun yang lain belum tidak bisa berangkat bareng-bareng, tapi kan akhirnya terwujud. Betul ya. Terus terang kalau saya bicara kemanusiaan itu sebenarnya kenikmatan yang saya dapatkan adalah ketika saya berada di sana, itu semua keinginan hati bahagia, Iya. senang, dan itu tidak bisa dinilai dengan uang. Ya, kemudahan Allah berikan itu luar biasa. Hanya ketika saya bantu orang itu bukan bantu orang lain sebenarnya, membantu diri saya sendiri sebenarnya. Maksudnya? Saya bantu orang, tapi sebenarnya hakikatnya saya bantu diri sendiri. Karena Allah datang bantuan itu karena kita memudahkan orang lain, maka kita dimudahkan oleh Allah. Itu kan janji Allah. Seperti itu. Sampai sekarang saya berharap masih berkeinginan bagaimana saya bisa bermanfaat betul bagi orang lain, orang banyak. Mudah-mudahan itu sampai akhir hayat saya. Masya Allah. Seperti itu. Punya mimpi besar. Bagaimana bisa bermanfaat untuk banyak orang ya. Amin. Masya Allah. Tommy ya. Tommy. Masya Allah. Saya jadi ingat. Kalau ingat Tommy saya jadi ingat Soeharto Pak. Tommy. Sama tuh Tommy-nya. Tommy kan Soeharto itu kalimat Tommy itu Pak Tom. Itu. Semoga Pak Tommy juga jadi orang kaya nanti seperti Pak Tommy-nya Soeharto. Tommy, oke. Berarti dulu awalnya mau di bidang sosial ini memang Pak Tommy sudah niat di lembaga sosial, atau mau maaf nih Pak Tommy keluarga dahulu memang saya belum tahu ini juga memang Pak Tommy dari keluarga berada juga atau? Alhamdulillah saya sebenarnya dikatakan berada enggak, karena memang dari saya ada tuh kami harus mencari kehidupan dari kampung ke kota Padang, tepatnya di Indarung. Itu harus pisah dengan keluarga, jadi mencari menafkah situlah gitu. Artinya hidup pun secara ya sangat sederhana gitu. Sangat sederhana ya. Rumah kontrak atau itu dulu? Kalau dulu bahasanya malah numpang, kalau untuk bukan bahasanya gitu ya. Mungkin karena itulah mungkin saya juga merasakan ketika saya prihatin, saya merasakan saya nggak ingin orang lain prihatin. Gitu. Jadi ketika saya susah, saya tidak ingin orang lain susah. Itu pernah terbesit di saat Pak Tommy dalam keadaan susah dahulu atau gimana? Ketika saya merasakan susah itu banyak orang-orang yang ya, contoh seperti ini pengalaman saya ketika saya waktu itu cuman karena saya anak-anak ya, saya pernah diusir orang ketika nonton. Pernah diusir orang? Ketika saya nonton TV di rumah orang. Hitam putih. Iya. Lalu saya pernah diginiin. Keluar. Balai baun mana kau? Anak balai? Baun mana kau? Jadi rasanya penghinaan itu melekat terus gitu. Begitu orang-orang yang ketika orang nggak punya digitukan gitu. Jadi saya bukan berdendam pada di orang itu. Alhamdulillah saya sampai sekarang saya masih ketemu orangnya. Dan alhamdulillah saya nggak marah dengan dia. Cuman saya berharap ini tidak terjadi pada anak-anak yang lain. Gitu. Apalagi dengan anak saya. Jadi saya berharap bagaimana kita bisa membantu orang. Bagaimana saya bisa memberikan berbagi kepada orang lain. Seperti itu. Bagaimana bisa orang bahagia kan ya? Oke.
Berarti sebentar Pak Tom. Pak Tom itu bekerjanya sukanya dalam ruangan atau luar ruangan? Saya alhamdulillah saya lebih enak enjoy di luar ruangan di lapangan. Kecuali kalau rapat ya. Kami Rapat rapat dulu kami berlama. Rapat pun nggak terlalu Nyusunnya rabe lama gitu kan. Nah, kecuali itu ya. Iya iya. Artinya sesuatu yang urgent bisa saja dalam ruangan, tapi kalau sebenarnya lebih mendominasi di luar ruangan ya. bahkan kalau misalnya dalam pekerjaan kalau misalnya sempat ini bisa diwakilkan saya wakilkan, tapi kalau nggak bisa diwakili terpaksa namanya itu. Jadi gitu. Oke. Jadi itu ya. Hobinya bermasyarakat Pak Tom ya. Amin. Kalau masa-masa Pak Tommy kan di dunia kemanusiaan itu kita dengar ceritanya sebelum kita sebut saja lembaganya ya, karena memang ini juga ya, dulu Pak Tommy kan, saya maksudnya dulu PKPU. Pak Tommy kan dulu sebelumnya konon ceritanya juga sudah di lembaga, pernah di lembaga lain. Ya. Di mana saja di Pak Tom? Sebelum PKPU nih? Sebelum PKPU saya di Rumah Zakat. Di Rumah Zakat. Kota Padang, alhamdulillah yang pertama. Itu yang pertama ya? Pertama. Itu cinta pertama Pak Tom ya? Rumah Zakat ya? Dan orang pertama juga. Dan orang pertama juga. Oh, orang pertama di Rumah Zakat Padang? Dari Padang. Oh gitu. Oh gitu. Iya. Terus itu berapa lama Pak Tom cuma tuh? 1,5 tahun. 1,5 tahun ya. Oke. Ini banyak nih pengalaman beliau di lembaga kemanusiaan lengkap nih. Habis itu di PKPU. PKPU Habis di PKPU kan dipindah ke Bukit Tinggi. iya, Jadi kepala cabang. Oh iya, cabang ya. Buka cabang di sini ya. Betul ya. Bukit Tinggi ya. Terus sempat diam, nggak di lembaga. Terus ada yang minta tolong bantu untuk membantu Al-Azhar. Al-Azhar juga pernah ya? Al-Azhar. Al-Azhar, oke. Karena itu sifat membantu juga, itu 1,5 tahun. Setengah tahun. Habis itu punya pengalaman lagi? Pengalaman lagi ACT. ACT ya. Indonesia Berbagi. Indonesia Berbagi dulu ya. Oke, Indonesia Berbagi. Oke. Itu tapi sifatnya juga bantu juga karena itu relawan di Relawan bantu ya. Pokoknya kayak tadi ya. Oke, sih. Oke, terus ACT. ACT pernah juga ya. Sempat jadi kepala cabang. Pembesar ACT pernah juga ya. Oh, Masya Allah. Oke sih. Terus terakhir Cuma sebentar ya Pak Tom ya? Sebentar ya, oke. Sebentar. Terus terakhir saya dibikin lembaga sendiri. Apa nama lembaga Pak Tom? Minangkir Indonesia. Nah, ini dedengkotnya. Akhirnya murid dan guru satu meja kita sama si Wasitan ya. Minangker ya, Minangker. Saya ini jadi ingat tentang kemanusiaan. Pak Tommy masih ingat dengan kisah kita ke mengantar rendang. Rendang, Masya Allah. Sahabat kami pernah ngantar rendang itu ke Jogja. Gempa gunung meletus. Gunung meletus. Merapi meletus ya. Aduh, ini kalau kita ceritakan gimana? Tidak kita ceritakan, Pak Tommy sudah ada di depan mata ini. Kita dulu berapa? 4 orang pergi ya. Kita berangkat 4 orang. Gila tuh berangkat. Berapa kali pecah ban, Pak Tom? Aduh, kalau ingat saya lagi dah. Yang jelas kita bawa rendang itu sampai kita pergi dengan Innova. Innova. Jadi 2 di depan udah oke, sopir dengan pendamping. 2 lagi itu nyempil di pinggir pintu. Saking penuhnya. Penuhnya. Rendang nih sahabat, penuh ke atas. Jadi kayak ini. Ini rendang semua di belakang penuh, kursi juga penuh ya kan? Belakang juga. Kiri kanan itu kayak gila banget tuh. Kita hanya kayak gini aja tuh. Ini bukan ke Padang, ini ke Jogja. Masya Allah. Setiap kita makan kita makan udah sambal rendang aja karena duit juga nggak ada, duit terbatas gitu ya. Terbatas ya, Masya Allah. Lalu sampai kita mau menukar nasi orang dengan rendang itu sendiri. Oh iya benar, itu di Bengkulu ya? Linggau. Nah, Masya Allah. Alhamdulillah. Akhirnya juga kita di Jogja ini. Tapi ada yang kisah lucu yang saya segan ceritakan sini. Gimana tuh, Pak Tom? Masalah bau rendang sahabat, mobil itu saking rendang semua, sudah bau rendang semua sampai ke badan kita ya. Dan rendang itu ternyata awalnya bercanda tuh, ada Pak Firman sebelah gitu, tolong beli pempes lah gitu. Pempes memang kita bawa anak gitu kan.
Rupanya canda tapi benar ya. Lalu apa dulu ceritanya Itu tuh? kan minyaknya Minyak sudah turun. Ya Allah. Aduh. Aduh. Akhirnya sampai kita di Jogja ya. Jogja ya. Alhamdulillah. Semua baik kalau sana ya. Ini Gus Putut ya, Gus Putut, Pak Ripta. Termasuk masyarakat juga. Masyarakat benar ya. Membagi ya. Dan di situ kita dapat cerita Mbah Merijan ya. Sampai juga saat itu masih di orang kena gempa itu masih segan ya. Jangan sebut-sebut namanya, jangan ini kan. Padahal Mbah Merijannya sudah jadi ini ya. Ya Allah. Ya. Betul ya Pak Tommy ya. Oh ya luar biasa ya. Masya Allah. Sebentar, berarti Pak Tommy saya ngikuti itu nih Pak Tommy ini sahabat, memang cara berpikir beliau ini di luar kotak lah. Termasuk ngikuti aturan dari pusat juga nggak apa-apa. Kalau ada sesuatu tuh sering berpikir di luar kotak. Tapi dulu saya mau maaf Pak Tom ini kayaknya suka berpikir di luar aturan begitu. Memang orang pembuat aturan yang cocok. Berpikir di luar aturan terus, ya kan? Nggak. Tapi benar loh sahabat, saya kayak pelatihan ya. Kita dulu nggak dapat pelatihan. Pak Tommy bilang gitu, untuk kita pengembangan diri kita butuh pelatihan. Maka akhirnya kita dapat pelatihan ya. Kita pernah ke Surabaya ya, cari ilmu, ya kan? Masya Allah. Pak Tommy makasih Pak Tom. Emang guru yang saya luar biasa. Saya belum pernah ke Surabaya, jadi dulu ke Surabaya ya. Termasuk naik pesawat juga pertama kali ya. Ini pesawat pertama kali ya, itu bener. Insya Allah. Akhirnya saking saya bosan naik pesawat, akhirnya berhenti Pak Tom. Bosan naik pesawat. Padahal waktu pertama naik pesawat, Pak Tom, terima kasih Pak Tom, ini pertama kali naik pesawat. Nggak ngerti cara naik itu, nggak ngerti. Tapi juga nggak mau bertanya loh Pak Tom. Pura-pura tahu aja. Datang gitu ya, lihat orang gitu ya. Tapi anehnya udah sampai Jakarta kok masih bahasa Padang juga gitu. Iya, saya juga Berarti lupa masih tinggal dulu. di Padang, Masih kan? di Padang. Itu saya lupa Pak Tom. Saya bilang, ini masih di Padang, saya Jakarta. Jakarta Pak Tom, kok ngomongnya masih bahasa Padang. Benar. Aduh, benar ya. Si Mbak dipanggil Uni gitu ya. Kisah kita juga berjalan-jalan itu kan lagi begitu Pak Tom ya. Sahabat kami jalan-jalan pakai mobil, di samping cerita naik pesawat kan. Kita kan pergi naik pakai mobil ya. Ke Jogja itu kan pakai mobil. Jogja pakai mobil sampai Bandung loh Pak Tom. Sampai di warteg, orang terima kasih Mbak nih, terima kasih nih. Jadi beliau berpikir di luar kota sahabat. Kita juga suka berpikir di luar kotak. Kalau seandainya di Minang kita bahasa Indonesia, keluar dari Minang kita bahasa Minang. Jadi salah satu teorinya, tahu nggak tahu bahwa itu Minang asli, coba sahabat minta tetalua. Jadi tetalua. Nih minta tetalua cie. Jadi kalau rumah makan Padang itu mereknya ke rumah makan Padang, coba aja tanya. Mau makan tetalua ya. Nih minta tetalua cie. Bengong deh. Karena ada yang telur masukkan ke dalam teh, sehingga apa teman-teman. Jadi tahu nah sahabat, tekniknya rumah makan Padang asli minta teh talua. Rupanya ada yang buat teh Kesetelur. Aduh Pak Tommy ya. Masya Allah Pak Tommy, banyak sekali kisah-kisahnya ya. Masya Allah. Tapi pelajaran apa yang Pak Tommy dapat di lembaga kemanusiaan itu untuk mendidik diri apa sih Pak Tommy? Yang pelajaran saya dapatkan di banyak lah. Antaranya memang peduli itu. Peduli ya. Kalau tidak ada karena kita melihat orang banyak. Kesusahan orang ya. Kita melihat ternyata kita susah, masih banyak orang susah. Kita susah, masih banyak orang yang susah. Jadi kalau kita minta bantuan, mungkin kita belum seberapanya dibanding mereka yang butuh. Benar-benar ya. Jadi terus terang disitulah saya sering dapat arti syukur di situ. Syukur. Jadi apalagi yang kita ini kan gitu. Ternyata bahasa kita susah, banyak orang lebih susah. Benar ya. Jadi banyak lah yang kita dapatkan di kemanusiaan itu. Iya ya. Silaturahmi kita dapatkan. Oh iya, silaturahmi ini Pak Tommy. Jadi alhamdulillah saya dengan kemanusiaan ini, insya Allah dari ujung NTB Lombok sampai ke sini insya Allah udah bisa menciptakan misalnya
silaturahmi gitu ya. Oh iya. Tunggu sebentar, Pak Tommy berarti cerita NTB. Pak Tommy memang di dunia kemanusiaan, Pak Tommy pernah kemana-mana aja nih sebelum kita lanjut bagaimana kedekatannya nih? Alhamdulillah kita dari Jauh Sumatera kita pernah ke Aceh di Aceh pernah ya? Tsunami. Aceh, oke, tsunami Aceh ya. Oke, ini tuh, oke, sip. lalu di Senabung, Medan. Oke, Senabung. Senabung beberapa kali. Terus kita kalau tertarik ya Pasaman Barat. Sumbar dulu pernah ke 2009? Ya, Pariaman kan? Pariaman. Oke. Terus ya antara baru itu Pasaman Barat, Pasaman Timur. Sumbar Kita Pasaman juga Timur. kita ini. Iya, oke. Lalu kita ke Pandeglang di Banten, Sumur tepatnya di tsunami itu kan. Terus kita di Lebak Banten. Banten juga ya? Lebak Banten. Lebak Banten. Sebenarnya ada perbatasan Bogor dengan Banten gitu. Ya. Bogor masih kabupaten Bogor itu. Dengan longsor situ ya. Terus ujungnya juga pernah ke NTB Lombok. Lombok ya. Oke. Sip. Berarti sih Yang gitu ya. anehnya juga walaupun saya belum pernah ke Palu gitu ya. Tapi banyak teman-teman yang mengatakan saya pernah ke Palu. Nggak tahu saya apanya. Saya ngomong saya belum pernah ke Palu, tapi kan ngomong pernah bahasa gitu. Sampai begitu ya teman-teman ininya. Ke Jogja juga pernah gitu. Jadi alhamdulillah hampir kalau di Sumatera Barat ini hampir setiap daerah kita ikut. Contoh di Solok Selatan kita banjir bandang kita ikut. Kalau di dekat-dekat sini di Bukit Tinggi ini ada di di Pangkalan kita ikut juga bantu gitu kan. Terus di daerah Pasaman itu udah beberapa kali itu kita bantu juga di Petok ada beberapa kali kejadian banjir bandang gitu kan. Nah termasuk di daerah Kota Bukit Tinggi sendiri kita juga bantu ada beberapa di anak air itu. Itu bagian termasuk dari bagian keikutsertaan kita gitu. Seperti itu. Tapi tidak lelah Pak Tom? Tahu saya juga merasakan mungkin itu yang membuat saya jadi sehat ya. Alhamdulillah. Justru saya ketika beberapa hari nggak ada kegiatan bingung saya. Tidak ada kegiatan bingung. Termasuk bingungnya jadi penyakit gitu. Jadi penyakit. Makanya termasuk mungkin itu juga obatnya ketika saya masuk ini Allah berkahi saya bisa sehat. Gitu. Alhamdulillah ketika saya ada yang saya mau bantu ada aja kemudahan Allah datangin ke saya gitu. Baik sisi pendanaan maupun sisi waktu dan tenaga saya. Masya Allah. Allah mudahkan gitu. Masya Allah. Kalau enggak kan bisa jadi saya sakit lah atau mungkin ada halangan. Tapi saya coba bandingkan dengan kegiatan yang lain gitu kan. Padahal dekat tempat acara, dekat tempat lokasi yang kita ini tuju gitu ya. Tapi kalau merasa itu biasa-biasa saja, ada aja lah tuh yang halangan, entah kesempatan, waktu, entah kesehatan gitu ya. Iya. Nah itu jadi itu saya sering bandingkan. Makanya itulah. Jadi saya merasakan mungkin enjoy dan sebagainya. Enjoy ya, alhamdulillah ya. Ini sebuah nikmat juga kali ya. Sampai orang bertanya, Pak Tom, latih ya. Baru dari Pasaman satu hari, ada lagi yang kerjaan besok datang lagi kemana gitu kan. Sampai orang, latih ya Pak Tom. Badan gapu ada tuh. Bukan gapu Pak Tom. Gemoy kata sekarang. Saya kata-kata gemoy itu baru terdapat kemarin tuh. Saya datangin masyarakat di daerah Ipuah. Apa katanya? Pak, apa kok gemoy banget? Gemoy apa dia? Dah tahu Pak tuh bakso ya gemoy. Ya jangan ngecek aja ibu. Tarang-tarang silakan kawannya ngecek. Saya bingung. Saya lihat di kamus. Oh iya, laca internet. Iya, laca internet ya.
Saya baca Iya. gemoy. Ternyata Artinya gemuk nih. saya juga dapat di podcast ini sebenarnya. Gak tahu sih itu. Jadi kata Pak Reki itu kalau misalnya dibilang gemuk itu ada undang-undangnya katanya kan. Jadi Pak Tommy gemoy, jangan gepul. Gemoy. Tapi insya Allah ya, Pak Tommy memang mental bertarung ya, luar biasa nih bertarung. Kalau awet muda sih rasanya pasti Pak Tom, rasanya dulu kita ketemu kayak gitu-gitu aja. Kecuali di jenggot putih. Kalau soal sinarnya tetap seperti itu kayaknya. Insya Allah luar biasa ya. Kalau Umi dukung nggak ke Pak Tom kayak gini kan, pergi sana pergi sini gitu? Alhamdulillah beliau tuh mungkin karena sudah sering dia memahami mungkin, Gitu ya. sehingga ketika saya ada apa tuh dia langsung mendukung, walaupun saya rasa pasti dia agak protes gitu. Sebagai istri wajar lah, dia pasti dia memikirkan kesehatan suaminya gitu kan, lalu kayak ditinggal gitu kan, karena saya bisa berhari-hari gitu sampai berminggu-minggu di luar gitu kan, pastilah dia merasa itu, tapi nggak terungkapkan mungkin gitu ya. Tapi yang jelas ada aja yang dia sampaikan, tapi intinya memang dia berupaya menekan itu dan mengatakan insya Allah dia udah memahami. Masya Allah. Oke. Penting saling mendukung ya. Amin. Saling mendukung dan saling menguatkan, Pak Tom. Amin. Jembatan kebaikan untuk saling menguatkan, itu moto Aspen sih, Pak Tom. Amin. Kalau ini berarti Pak Tommy kan anak-anak 4 atau 5 ya? 5. Nah, anak 5 ya. Yang pertama alhamdulillah sahabat, sebelum kita mulai alhamdulillah anak beliau nih Hafizah nih. Yang nomor 3. Nomor 3. Iya, lupa. Nomor Betul ya. 1 saya udah bercucu. Cucu ya. Gaya masih muda gitu, tampang masih muda sudah punya cucu nih Pak Tom. Oke, alhamdulillah. Pertama sudah punya cucu, kedua belum bermenantu ya. Belum. Usia berapa sih Yusuf Pak Tom? Yusuf sekarang 2. Yusuf ya, yang belum nikah Yusuf ya? Habib. Ayub ya. Ayub iya. Nomor 2. Ayub nomor 3 ya. Syahidah nomor 3 ya. Ya, Syahidah. Alhamdulillah punya aset seorang hafizah ya. Amin. Mudah-mudahan bisa bertahan. Ya, insya Allah, amin ya Allah. Amin ya Allah. Berarti tinggal 2 lagi masuk sekolah, saya dapat. Saya dan kuliah, lalu 4, 5 itu 4 SMK, 5 SMP kelas 3. Sampai kelas 3 ya. Masya Allah. Saya tidak pakai angka-angka 10, 9 tuh bingung saya hitung-hitung dulu, karena dulu nggak pakai itu ya. Kalau tingkatan kelas 6 ya kelas 6 gitu. SMP gitu. Pakai 10, 11 gitu ya. Kenapa enggak Saya dari bingung dulu? sih. Bingung, 11 sama Pak Tom. Kayak kita anak kelas 1 SMP, kelas 2 SMP. jelas. Itu menunjukkan umur orang yang di 80 ke bawah, dia pasti nggak suka dengan hitungan 11 12. Saya belum sampai 80 ke bawah. Oh, bukan tahun 80. Oh, gitu. Ya, saya bawakan ke umur saya lah Pak Tom. Belum, Pak Tom belum 80. Pak Tom baru 30. Iya, pasti. 30. Coba tanya ke wajah ke Google tuh. Berapa umur saya? Dia jawab 30 tuh Pak Tom. 30 ya. 30. Masya Allah. Masya Allah. Oke, betul. Nah, catatan di dunia kemanusiaan, catatan penting bagi Pak Tom di dunia kemanusiaan apa nih? Catatan penting sehingga memang ini apa kira-kira tuh? Bagi saya sebenarnya ada 2 hal sebenarnya. Ada perbandingan, ada LSM, ada NGO, Betul. NGO dan LSM, ada pemerintah gitu. Kalau NGO kan ini kan biasanya kan tergantung dari masyarakat yang membantu. Dananya dari masyarakat. Oke. Dari pekerja, mereka yang bekerja mencari dana gitu kan. Kalau pemerintah kan dananya sudah disiapkan, dianggarkan gitu. Jadi kalau bisa membantunya itu memang sampai gitu, tidak terkatung-katung gitu. Okay. Contoh misalnya ketika membantu masyarakat yang terkena gempa atau musibah, biasanya kan kondisinya kan porak-poranda, harus membangun bangunannya dari awal gitu. Betul. Biayanya banyak. Iya. Nah, terutama juga termasuk mentalnya. Mentalnya kayak. Mereka yang
terkena musibah itu, baik itu dia jadi korban rumahnya saja atau mungkin termasuk dirinya sendiri, efek dari bencana tersebut itu pasti terganggu mentalnya. Nah, mentalnya itu sebenarnya kalau misalnya kita bisa memegang itu dengan kondisi labelnya itu, kita bisa masukkan kebenaran atau apapun yang kita sampaikan kepada mereka. Jadi di situ letak terapinya itu gitu. Jangan sampai nanti kalau kebenaran masuk, alhamdulillah. Tapi yang sekarang ada juga pihak-pihak yang memasukkan dengan cara yang salah. Bisa baik itu aliran atau apa gitu. Pemahaman yang berbeda. Pemahaman berbeda gitu. Oh gitu. Nah, jadi Artinya kayak gini, di tempat sebuah kebencanaan itu bisa saja nilai-nilai ya tergantung dari yang pemberi modal gitu. betul. Maksudnya. Pemberi bantuan maksudnya ya. Iya, sekarang kita lihat banyak ketika terjadi bencana itu anak-anak sendiri juga jadi pengemis. Oh iya. Ya, pengemis, dia menabung minta sedekah, iya. tidak jalankan. Itu takut bisa jadi karena mereka tidak merasakan dapat bantuan, ya kan? Mungkin bantuannya terasa timpang, tidak ini gitu kan. Terus kondisi mereka itu tidak, mereka kondisinya labil gitu, sehingga mereka tidak hidup dengan sebaik mungkin. Seharusnya begini, ketika kondisi itu dinolkan, berarti kan kondisi itu harus bisa dibentuk dengan sebaik mungkin sesuai dengan rencana. Sesuai rencana, siapa yang mengelola itu? Gitu. Oke, lebih tajamnya gimana seperti maksudnya? Jadi saya inginkan bagaimana mereka yang kita bantu itu jangan serba sedikit. Oh gitu. Tapi benar-benar bisa menguatkan mereka gitu ya? Kuatkan mereka secara ekonomi, kuatkan mereka secara mental, Oke. termasuk dengan agamanya sendiri. Gitu ya. Karena kalau tidak begitu, mereka hiduplah seperti sedia kala. Kalau misalnya Mental mereka goyang. ketika kita kan meyakini nih, kita meyakini sebagai umat Islam, meyakini bahwa bencana itu juga karena ulah manusia. Betul. Bisa jadi karena itu berupa azab, ya kan? Atau mungkin kondisi labil mereka gitu. Nah, ketika mereka timpa musibah, lalu nol mereka kondisinya, kan mereka tuh nol itu maksud saya adalah rapuh. Iya. Nah, di kondisi itu sebenarnya orang masuk menjadikan orang itu mau bagaimana kan bisa. Ternyata mereka itu dibiarkan begitu saja, dan ada yang pihak yang lain memasuk dengan aliran Dia memanfaatkan kondisi ya. Nah, kita diam saja, sehingga kondisi mereka sama seperti yang dulu. Harusnya memang masyarakat itu dalam memberi bantuan memang kita harus kelola secara profesional sehingga memang ada koordinasi satu sama lain adalah bantuannya. Karena kayak gitu tuh Pak Tom, terbayang kan kayak baju bekas semuanya sehingga menggunung baju bekasnya ya. Jadi harusnya lembaga itu ada semacam koordinasi. Itu dulu saya masih ingat ketika saya di Aceh dulu, di Los Mawe atau di mana? Kan di tempat banjir Melabuh. ya. Kondisi saya di Melabuh waktu saya datang yang kedua kali itu, melihat kondisi itu banyak NGO tapi lihat yang diberikan itu sama aja. Saya makanya kita mengadakan koordinasi ya, dan kita bentuk namanya kompak, masih ingat. Kompak. Itu macam-macam ada NGO-nya kita buat, saya masih ingat. Kita mencari apa sih yang dibutuhkan oleh yang lain gitu ya. Jadi kayak jamaah ya. Jadi kalau bangunan itu kan butuh semen, butuh pasir, butuh air gitu kan. Jangan semuanya jadi air, jangan semuanya jadi semen gitu. Gak bisa lengket nggak jadi. Jadi semuanya ada aspen, ada minangker, harusnya bersama, bukan mencari mencari perbedaan atau kekurangan, tapi
saling menguatkan. Iya, tagline-nya begitu Pak Tom. Saling menguatkan gitu kan. Makanya diundang dedengkotnya ke sini. Ya, itu kemanusiaan. Jadi Betul. banyaknya pihak NGO. Sebenarnya semakin banyak semakin bagus kan Pak Tom. bagus. Betul ya. Dan seharusnya semakin terbantu masyarakat. Semakin terbantu masyarakat. Betul. Tapi yang kondisi sekarang adalah belum terkoordinirnya Dengan ini. baik, Jadi yang si miskin ya begitu aja mendapatkan manfaat gitu. Gitu. Insya Allah Pak Tommy melihat kemiskinan itu, ini ada orang miskin, komentarnya apa? Kalau dilihat dari segi perasaan dan ini gimana Mas Batom? Kalau perasaan pasti kasihan lah. Saya terus terang ya saya berharap nih, saya lagi punya obsesi nih dengan orang kondisi seperti ini. Obsesi saya adalah saya bisa membuatkan mereka sebuah rumah atau lembaga untuk bisa menjadikan itu labor buat mereka. Labor. Jadi kita kumpulkan dia di sebuah rumah. Saya namakan itu rumah kreativitas terpadu. Kenapa terpadu? Di situ ada orang miskin dan anak yatim. Orang miskin ini maksud saya itu ada orang tuanya. Miskin dan yatim itu anak-anaknya kita. Tapi kan mereka punya rumah. Betul. Kita tidak menyuruh mereka tinggal di rumah itu. Tapi mereka berkegiatan sebagai labor tadi itu. Jadi kreativitas mereka Kayak balai latihan lah. Tapi benar-benar kita melihat dari sisi dia muyulnya atau skillnya maunya ngapain. Ya kalau si anak dia mau sablon ya kita kumpulkan beberapa orang lalu carikan relawannya bagaimana, kita carikan dananya. Terus kalau orang itu suka buat kue, kita carikan misalnya alat masaknya mungkin oven dan sebagainya, terus lu buat kue di situ belajar sambil memproduksi. Nah nanti siapa yang suka berdagang kita coba di situ dia bisa belajar berdagang. Kue yang dibuat oleh si ibu bisa jadi disalurkan Dijual oleh yang suka berdagang. Walaupun bahasanya tidak untung, tapi minimal dia belajar. Membentuk mental tadi. Kalau untung bisa ditabungkan. Gitu. Kalau dia bisa ada masukan bisa ditabungkan. Kalau dia bisa bertani, berternak, ya kita salurkan. Syukur-syukur dengan seperti itu dia bisa menjadi peternak yang sungguhan, bukan sekedar belajar, tapi juga bisa menghasilkan. Berharap, kita nanti berpikirnya ke depannya adalah bagaimana pemasarannya lagi. Jadi kita tidak memberikan kayu saja, kita tidak memberikan kapak aja maksud saya, tapi kita berpikir bagaimana membantu untuk pemasaran. Karena inti dari perbuatan karya mereka itu pemasaran atau informasi. Buang ke pasar. Walaupun dia berkarya nih. Kalau dia karyanya itu akan didiamkan, ya percuma juga. Betul, harusnya ada memang yang masyarakat juga dukung ya Pak Tom. Sebentar Pak Tom. Jadi yang kayak gini misalnya, ini yang bikin ibu yatim nih. Pak Tom bisa izin guru, coba lihat dulu nih. Allahu Akbar. Nah, itu yang bikin kita ya ibu yatim, tapi memang sudah kita kemas. Kita lagi pembangunan masyarakat. Masya Allah. Nama kopinya itu enak tuh. Yang dirasakan kopi ini yang Pak Tommy minum, enak gak Pak Tom? Enak. Alhamdulillah. Saya belum sempat bertanya nih. Itu dia. Tapi ya. Buki Abi kopi itu. Jadi kopi itu ada yang asli, kualitinya 100%, yang 100% ini Pak Tom. Alhamdulillah. Jadi cerita pembuangan nih, ya kan? Benar kan? Betul. Enak kan Pak Tom? Ini termasuk ini bisa dilanjutkan gitu. Nah, biar orangnya tidak bosan. Kami sudah bisa berproduksi Pak, tapi kemana kami menjual? Nah benar ya. Tapi ini ya. Ini enak kopinya ya. Recommended ya. Alhamdulillah. Ini kopinya enak dan berkah. Masya Allah. Amin. Bantuan yatim lagi ya. Iya. Masya Allah Pak Tommy, kayak nggak sabar dunia kemanusiaan. Ada satu lagi karena kita sudah bincang bisnis ini. Kita lihat Pak Tommy dari sisi Tommy akikah. Saya ingat dah sahabat tuh. Kalau masih ada tiang listrik dahulu nih begitu tinggi nih. Kalau ada belum lengkap Tommy akikah, siapa orangnya ini?
Izin ini marketing beliau ini luar biasa nih. Di mana ada tiang listrik berdiri, situ kelihatan Tommy Akika dulu ya, tapi bukan sekarang kan. Tapi itu benar ya, cara orang yang lengket itu Tommy, mana Tommy. Inilah orangnya nih. Itu strategi marketingnya kenapa harus begitu Pak Tom? Apa yang termenset di pikiran Pak Tom begitu? Masya Allah, kalau termenset pemasaran itu apa nih? Pemasaran, melengketkan apa? Kalau di mana-mana memang eye-catching begitu, lihat, oh ada akikah begitu ya. Saya sebenarnya sederhana dulu ketika saya membangun sebuah usaha akikah ini. Saya menyalurkan sebenarnya hobi sebenarnya. Bisnis juga hobi. Jadi hobi saya juga masak ya. Oh, sisi lain itu ada masak, ada jalan-jalan. Itu hobi ya sampai itu. Dan alhamdulillah hobi saya itu saya jalankan keduanya. Saya juga punya akikah sebagai ini, ada juga tour travelnya. Travel yang ngiris. Jadi saya punya namanya di travel itu namanya Citra Wisata Nusantara. Citra Wisata Nusantara ya. Alhamdulillah itu semuanya berbasis hobi semua. Iya benar ya. Nah, ketika kita membuat sesuatu hal dengan hobi itu kita enjoy terus gitu. Usaha. Nah, jadi sehingga kalau akikah itu kita mengandingkan dengan ini perusahaan Rasulullah. Akikah itu perusahaan Rasulullah, dan itu selagi orang masih hidup melahirkan itu pasti ada akikah. Oh gitu ya. Nah, jadi kan itu bukan perusahaan manusia bahasanya gitu ya. Perusahaan langit. Diciptakan ini ya, perusahaan langit lah ya. Iya. Kayak lembaga amil zakat juga itu tuh. Lembaga amil zakat gitu. Jadi yang menyuruh akikah kan bukan kita sebagai hamba Allah biasa. Tapi Allah dan Rasulnya gitu. Jadi saya jalankan itu mengenai gambar atau mungkin modelnya. Saya dulu pernah melihat Kentucky, terus saya belajar, saya lihat di situ tuh dilihat brandnya itu foto Patwa. Oh iya benar. Jadi pas waktu itu saya membuat brand saya itu dulu pakai itu. Iya. Itu bukan karena masalah saya harus ingin terkenal, enggak. Tapi saya berharap ada berpikirnya sama ketika saya masih di PKPU. Orang itu biasanya ketika kita suguhkan sesuatu hal, dia akan bertanya, ini siapa di belakang ini? Jadi kita pasti tanya, ini siapa yang buat? Gitu, pasti ditanya itu. Maka dengan beraninya saya memunculkan foto saya. Sehingga itu yang saya pasarkan. Ya, walaupun sekarang akhirnya saya menggeser foto saya dengan brand yang ini itu jangka panjang setelah itu. Nah, begitu juga dengan perusahaan ketika saya juga kelola, saya juga memunculkan ada nama saya, foto-foto saya, sebenarnya menunjuk siapa nih yang ngelola nih. Memang saya sok yakin sih kayaknya. Tapi memang kenyataan ketika saya nggak dikenal orang kan biasa aja. Tapi ketika saya lihat, saya munculkan foto gini nih, iya si Anu Tommy ya. Nah, jadi ketika saya Tommy atau Tommy ya? Tommy. Oh, dikira Tommy ya. Ketika saya di PKPU orang banyak Tommy PKPU. Ya benar ya. Semuanya tahu Tommy PKPU. Ketika saya di Akikah, orang tahu Tommy Akikah. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang belum tahu tuh orang di Tommy CWN itu, Citra Wisata Nusantara. Citra Wisata Nusantara ini Hamid sebenarnya sudah bergerak. Sudah bergerak. Itu yang terakhir kita lihat ke Jogokarian ya. Jogokarian. Masya Allah. Kita sudah jalan. Termasuk untuk di dalam ini juga kita juga udah jalan juga bawa jemaah dari Musi Banyuasin gitu kan. Juga ke Aceh juga rencana juga ke depan juga mau ke Aceh juga gitu kan. Alhamdulillah semuanya berbasis dengan hobi ya, suka dukanya kan walaupun itu untung semua atau rugi Pak? Ada yang rugi?
Kalau rugi nggak, alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah ya. Ya tapi ya minimal yang untung itu. Ini akikah dan ini nih, akikah dan jalan ya. Nah, Oke. minimal untungnya adalah Kita bisa jalan-jalan. hobi kita jalan bisa. Makanya itu saya nggak pernah rugi. Iya. Jadi akikah, Tommy akikah kan. Nah, kemudian juga CWN Tommy. Apa namanya? Ini lagi kan. Dulu kan Pak Tommy juga bisnis, sebelum kita ulik tentang akikah nih. Ya kan dulu juga pernah selain dari lembaga kan juga bisnis ya. Bisnis buka rumah makan. Ya. Memakan serba kambing. Iya, serba kambing. Iya kan, rupa di sini banyak orang yang suka orang di sini tidak banyak suka kambing kan. Akhirnya gimana ini? Ceritanya gimana, Pak Tom? Kalau yang rumah, kalau itu tutup jadinya kan? Itu tutup. Tutup ya. Memang saya sadari memang mungkin banyak faktor. Nah, ini nih pelajaran bisnis yang kayak gini kan, beberapa tuh Pak Tom pernah buka rumah makan rasa kambing juga sampai makan baru kalau salah kan? Makan baru. Pelajarannya apa Pak Tom dalam bisnis ini? Dalam bisnis ini kan kita bahasanya kayak kita memaku itu tidak sekali toko langsung terbenam. Oh iya betul. Butuh beberapa kali toko, ketok maksudnya. Ketok lagi. Nah, itu baru terbenam sesuai dengan keinginan. Wih. Iya. Jadi jangan paku walaupun runcing besi, nggak langsung kita ketok dia langsung jadi. Betul. Perlu ada proses untuk dia sampai sesuai keinginan. Karena kalau sekali aja belum ini ya, mana mungkin dia merekat yang di belakangnya kalau sekali aja ya. Iya. Tapi kalau akikah cenderung stabil ya. Enggak juga. Naik turun juga ya. Disuruh masih berpikir berinovasi bagaimana. Jadi ketika kita alhamdulillah kita di akikah ini bisa pertama kali di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat dan di Bukit Tinggi. Nah, akikah pertama yang seperti maksudnya apa Pak Tom? Penyedia pelayanan akikah. Oh, yang pelayanan akikah. Oke. Jasa akikah ini. Jasa akikah? Kita yang pertama kali di Sumatera Barat. Kenapa Pak Tom berani mengklaim pertama sekali? Karena saya lihat sebelumnya mungkin ada orang lihat rumah makan. Oh gitu. Yang menyediakan kayak layanan akikah gitu ya. Oke. Kalau itu rumah makan kan sambilan. Oh iya betul. Yang khusus itu saya yang pertama. Nomor dua mungkin ada di Padang seperti rumah akikah. Karena kenapa saya bilang gitu? Ketika saya buat itu sengaja di mobil secobat akikah family Tommy. Orang ada bertanya, Pak, ini apa Pak? Akikah ini maksudnya apa Pak? Sampai orang bertanya begitu. Jadi kesempatan saya juga mengedukasi akikahnya begini. Jadi saya iklankan. Alhamdulillah di Bukit Tinggi ini sendiri saya lihat lebih dari 10 pemain yang sudah ada. Itu belum masuk kami nih Pak Tom. Siap saja. Jadi kalau sudah kita undang bos ke sini, habis itu kita jadi pemain akikah, nggak tersinggung bos. Alhamdulillah begitu. Iya. Jadi kan artinya di situ kita disuruh tidak bisa diam. Iya benar. Nggak bisa terus bergerak ya. Jangan puas dengan kondisi yang ada. Masya Allah. Luar ya biasa. Bahkan ya kawan-kawan yang saya iring kan ada satu lagi yang muncul juga. Benar ya. Masya Allah. Memang tangan Pak Tommy itu berkahnya luar biasa tuh, insya Allah ya. Itu dulu saya gara-gara ditunjukin ngomong kayak gini ya, walaupun saya juga di radio dulu kan berani juga Pak Tom. Salam lah tangan sepakat ini habis ini ada persaingan akikah ya. Tapi benar ya, alhamdulillah ya. Kemarin kita juga bicara sama Ilham tuh, jadi tuh alhamdulillah luar biasa tuh. Makasih Pak Tom, luar biasa ya. Jadi akikah juga, kemudian juga ini ya. Tapi Pak Tom itu nggak kapok gitu ya, jatuh bangun lagi itu sesuatu yang memang benar-benar bertarung kalau kita lihat tuh. Jadi bahasa kapok sebenarnya kalau kadang-kadang sendiri mikir-mikir kadang pasti ada. Kenapa sih? Pasti ada lah. Tapi terus terang saya balikin lagi cerita tadi bahwa sebenarnya itulah saya bersandar pada Allah tadi itu. Karena saya mungkin dibantu Allah. Bukan mungkin lagi ya. Saya dibantu Allah dan
mungkin bisa jadi karena saya itu tadi berbagi tadi. Oh ya, berbagi ya. Di situ saya merasakan saya nggak ada apa-apanya gitu. Betul. Jadi usaha ini saya jalankan ini begini. Kalau saya dalam beberapa hari nggak ada yang akikah nih, sengaja nih saya cari orang miskin nih. Oh gitu. Iya, sampai seperti itu gitu. Jadi kalau nggak ada yang akikah dicari dulu untuk orang miskin diapain? Jadi kasih apa kayak mau dikasih? Oh, artinya dikasih ini ya, mancing rezeki. Ya. Jadi memang saya minta pada yang pemilik gitu ya. rezeki langsung gitu ya. Tapi akhirnya memang efek. Betul. Jadi saya bilang akikah yang saya alhamdulillah saya bangun dari tahun 2005 hingga sekarang itu bukan karena kepandaian saya, bukan karena keahlian saya mau ngelola. Itu karena jelas-jelas itu karena ya Allah yang bantu. Betul, gitu ya. Karena pertolongan Allah. Dan mungkin juga karena karena saya juga bantu orang, jadi saya Allah bantu juga gitu. Iya. Betul. Itu makanya saya merasa akikah itu, membantu orang tuh sebuah kebutuhan buat saya. Betul. Gitu. Ntar Pak Tom, kita ulik lagi nih. Akikah itu resepnya apa saja Pak Tom? Resepnya kambing. Ya kambing tuh mana Pak? Oke, kambing, Santan, cabai, oke, terus cabai rawit, oke, bawang giling, merah putih, pokoknya merah putih lah ya. Lengkuas, kunyit, jahe juga ada. Jahe juga ya. Kecuali bumbu rahasia nggak usah Pak. Kayak aku merata dong rahasia. Itu juga orang tahu. Terus dipraktekkan. Praktekkan dulu nanti dikasih rumah rahasia. Kalau ditanya di sini tuh nggak bisa ngomong. Iya, gitu aja, betul. Tapi sahabat benar-benar enak loh kalau yang keluar resep rahasia itu. Kami itu kuahnya itu waktu itu Pak yang baralek si Ayub kan? Siapa tuh? Yusuf. Baralek Yusuf itu Pak Tom. Itu sampai kuahnya. Ini kalau begini aduh. Benar-benar luar biasa. Tapi saya yakin itu bukan masakan Pak Tom. Pasti masakan Umi gitu ya. Pak Tom harus jujur nih. Saya sendiri memang nggak ikut masak gitu. Tapi resepnya itu benar-benar nikmat nih kalau sahabat yang nonton ini ya, luar biasa. Saya kalau masalah masak sekarang udah dipegang oleh anak. Oh, jadi memang mendistribusikan ya. Nah, ini leader nih gini. Jadi saya sekarang kebanyakan ya beginilah, malah banyak silaturahmi, banyak urusan kemanusiaan. Betul. Kalau masalah akikah, saya sifatnya cuma pemasaran aja. Oh gitu ya. Jadi semua membangun ini ya, tapi emang megangnya anak sama istri. Orang nggak tahu nih lebih suka berkomunikasi belanja ke saya ketimbang anak saya sendiri, ketimbang orang yang di rumah. Iya benar ya. Jadi makanya saya kalau masalah pemasaran, masalah cari order masih ke saya, makanya itu saya dimanapun bisa gitu. Iya. Makanya saya kalau kemanusiaan itu tidak menghambat. Artinya sejalan ya, sejalan. Jadi, sebentar, boleh buka rahasianya Pak Tom? Itu Pak Tom bisa berapa, pernah tertinggi itu berapa ekor? Saya pernah tertingginya 1 bulan 120. 120 ekor. 1 bulan. Pembunuh bayaran. Bukan 1 bulan lagi itu. 2,5 minggu atau 3 mingguan lah. Belum sampai sebulan ya? Enggak. Tapi setuju nggak pembunuh bayaran Pak? Bayaran atau sudahlah, kambingnya dibunuh dibayar lagi kan. Masya Allah, luar biasa berkahnya ya. Masya Allah, luar biasa berkah ya. Saya sebentar sahabat, saya coba kalkulasikan uangnya dulu ya. Andai kata 2 juta saja 1 ekor kambing dikali 100 itu berapa ya? 200 juta. 200 juta ditambah lagi tadi 220 ya. 20 kali 20 40 juta, 240 juta bro dalam 3 minggu.
3 minggu. Memang Tommy luar biasa ya. Semoga ini makin berkah nih Pak Tom. Masya Allah. Karena makin banyak hakika juga, itu juga dibagi untuk orang-orang doa sebagian ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Nikmatnya kan ketika kita, kalau di hakikat itu nikmatnya kan kita bisa melaksanakan hajat orang sunnah orang. Iya. Ya. Kita juga lihat packingan bagus tuh yang pakai apa namanya itu? Kotak. Ya. Bagus lah, mantap. Jadi Ya. kita bahagia, saya terus terang ketika kita bisa bantu orang untuk hakikat itu kan sebenarnya kan dia melaksanakan sunnah Rasul kan. Kita juga kecepatan. Iya, benar, ya. Karena kita melayani memasak itu jadi sebuah keuntungan besar buat Betul. gitu. Makanya alhamdulillah kita bisa saya ngidupin anak-anak di situ. Ya. Berkah lah, luar biasa Pak Tom. Amin. Tapi nggak apa-apa kan, sehabis ini juga muncul pesaing Aspen, nggak apa-apa kan Pak Tom? Amin. Insyaallah. Bukan pesaing, bukan. Tapi kan tapi motivasi. Karena kan tadi kan konal rezeki sudah ada masing-masing kan. Kalau nggak ada berlomba orang lain, maka saya mungkin akan tetap pada rasa yang iya, akhir ini ya. Packingan akan tetap, rasa akan tetap. Tapi pelayanan mungkin bisa jadi tetap dan semakin buruk mungkin. Benar, ya. Karena asal-asalan menjadi kan. Tapi lebih tertantang lagi begini Pak Tom. Pesang itu muncul, seluruh bumbu rahasianya ditanya. Enggak, kita belum. Aman. Ngeri. Tanggung-tanggung nggak cari murid lah. Enggak mungkin lah rembulan rahasia. Tapi kita selalu doakan Pak Tommy makin berkah ya, energik dan bermanfaat buat orang lain nih. Amin, insyaallah. Masya Allah, kayak mentari makin bersinar terang. Ya kan, langkah-langkah pun mesti kita perbaharui dalam semangat dan karya. Amin. Maka ketika mentari sudah datang, sebentar lagi azan memandang. Saya lihat Pak Ustadz Tommy ini pasti tidak terdahului oleh azan. Maka pada pertemuan kali ini kayaknya poin ini dulu yang kita sampaikan ini Pak Tommy. Mungkin Pak Tommy ingin ada sebuah pesan buat sahabat kita yang ingin disampaikan sebelum kita tutup. Apa ya? Saya cuma ingin aja, saya ingin mengajak ke sahabat, teman-teman saya dan orang lain. Ya, sebenarnya orang lain itu juga sahabat saya juga. Ayo kita berbagi. Karena berbagi itu bukan kebutuhan orang lain, tapi kebutuhan diri sendiri. Dan berbagi itu tidak harus menunggu orang kaya dulu. Yes. Tapi berbagilah dengan kemampuan kita. Waduh. Kita punya apa? Punya waktu, bantu berbagi. Kita punya tenaga, bantu dengan tenaga. Insyaallah semiskin-miskinnya kita, insyaallah dengan berbagi hati jadi lapang. Jadi kita akan dimudahkan Allah. Masya Allah, dahsyat sekali. Baik Pak Tommy, terima kasih atas kehadirannya dan juga telah menghidupkan suasana-suasana yang lama yang luar biasa. Saya mohon didoakan atas ilmu dan yang telah diajarkan, dan saya doakan Pak Tommy dalam keberkahan selalu ya. Amin. Sama keluarga. Amin. Sukses selalu Pak Tom, dan akhirnya kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Anggota dewan.